Kembali lagi dengan saya Khalil Sada dan hari ini kita akan membahas modul mengenai crypto risk management, mengenal beberapa risiko di dunia kripto. Jadi sebelum video ini dimulai, video ini hanyalah analisa internal, bukan ajakan jual beli apapun. Teman-teman harus paham bahwa kripto itu aset yang memiliki risiko yang sangat tinggi. Itulah mengapa potensi returnnya ini juga relatif lebih tinggi kalau kita bandingkan dengan aset yang lain. Nah, di sini kita akan fokus membahas mengenai risiko. Karena saya cenderung orang yang risk averse. Saya selalu melihat sesuatu dari potensi risikonya. Ketika saya mau membeli koin, saya udah bayangkan duit saya itu udah hilang semua ketika saya membeli koin tersebut. Atau ketika saya berinvestasi, bagi saya uang saya udah hilang. Kalau misalkan itu untung, itu saya anggap sebagai suatu bonus. Karena teman-teman harus paham bahwa kripto itu merupakan aset yang sangat volatile dan juga memiliki ketidakpastian yang sangat tinggi. Kita udah lihat ya betapa hal-hal yang buruk saya ngomong udah sering terjadi di tempat ini. Kita lihat di tahun 2022 ada crash besar yang mana diprakarsai oleh koin yang namanya Terra ya. Waktu itu Terra ini membuat yang namanya algorithmic stablecoin yang namanya UST. Dan kita tahu ya, Terra Luna went to actual zero. Artinya apa ya? Protokolnya ini benar-benar ke nol dan turns out to be ternyata banyak juga transaksi yang dimanipulasi untuk menggiring lebih banyak user ya deposit ke dalam protokolnya. Jadi teman-teman harus paham risiko di kripto dan harus ditanggung sebagaimana ya level kita bisa menanggung berbagai permasalahan-permasalahan yang ada itu. Karena teman-teman harus paham juga, segala keputusan, decision making itu selalu kita yang membuat. Dan sebanyak apapun ya, saya ngomong ilmu yang teman-teman miliki, sebanyak apapun buku yang dibaca, sebanyak apapun pula ya teman-teman melihat modul, live recording dan lain sebagainya, risiko itu akan tetap ada. Itulah mengapa kita harus membatasi diri dari yang namanya risiko. Nah, apa aja sih sebenarnya jenis-jenis risiko di kripto? Ya, ini ada banyak, teman-teman. Pertama, risiko volatilitas, dua, risiko likuiditas, tiga, risiko smart contract, kemudian risiko pihak ketiga, dan juga risiko regulasi. Nah, pertama kita ngomong ya, masalah risiko volatilitas harga. Memang Bitcoin ini memiliki ya kecenderungan mengalami yang namanya kenaikan ya dari tahun ke tahun ya. Tapi kenaikan itu selalu diikuti juga dengan yang namanya penurunan ya. Kita bisa lihat ya performan dari Bitcoin ya dalam satu tahun tuh bisa plus ya 200-300%. Tapi kenaikan yang signifikan ini juga diikuti juga dengan yang namanya penurunan yang tajam juga ya. Karena secara historis ya kalau kita ngomong ya, data historis dari Bitcoin itu juga menunjukkan bahwa Bitcoin sendiri itu memiliki risiko ya drawdown sampai lebih dari 70% ketika kita memasuki fase yang namanya bear market ya. Nah, kita memang dimanjakan ya teman-teman dengan keuntungan atau return yang tinggi ketika fase yang namanya bull market. Itulah mengapa ya kita harus tahu momen di mana kita di sini harus siap-siap. Kita harus tahu di mana kita ini harus mulai ancang-ancang dengan yang namanya penurunan di market. Karena ini saya sebut ya sebagai risiko volatilitas. Harga itu naik signifikan, turunnya juga signifikan pula. Nah, kedua ya ini juga ada yang namanya risiko likuiditas. Ini risiko yang terjadi ketika teman-teman ya kita ngomong retail ya, kalian membeli koin di DEX ya. Koin di decentralized exchange itu memiliki likuiditas yang rendah ya. Berbeda ketika koin tersebut udah listing di CEX ya atau centralized exchange ya. Nah, ini kalau di Indonesia ya kita ngomong contohnya Indodax, ya Flock, Thrift. Ini contoh ya. DEX
Uniswap, oke. Kemudian PancakeSwap, kemudian apa lagi ya? Jupiter, ya. Ini contoh ya dari berbagai decentralized exchange. Yang mana teman-teman harus paham ya. Seringkali Bitcoin pun juga memiliki namanya risiko likuiditas kalau kita ngomong size yang gede. Kalau kita ngomong institusi besar itu mau pindahin duit atau mereka mau cash out yang nilainya triliunan, itu juga pasti ada yang namanya risiko likuiditas. Ini sangat berkaitan erat juga dengan order book, seberapa banyak orang yang trading di sana, seberapa banyak orang yang juga melakukan transaksi di sana. Nah, selanjutnya juga ada teman-teman yang namanya risiko smart contract. Ya, karena apa? Karena smart contract itu juga rawan ya, dengan yang namanya hack. Ya, teman-teman harus paham ya bahwa smart contract ini memang rentan juga ya dengan yang namanya hack. Kita tahu banyak juga ya protokol-protokol yang dia udah listing, oke, tapi hacker ya ini melakukan yang namanya exploit di salah satu rantainya ya. Sehingga apa? Sehingga dia memiliki yang namanya akses. Nah, ketika dia memiliki akses ya dia bisa mengambil yang namanya tokennya ya. Nah, kemudian tokennya ini dijual ke market dan kemudian harganya mengalami penurunan. Kita udah melihat ya banyak sekali kasus-kasus ya exploit di smart contract yang menyebabkan harga dari token tersebut mengalami penurunan yang signifikan ya. Kemudian ada juga ya risiko pihak ketiga. Kita udah tahu ya di luar negeri dulu ada yang namanya FTX ya. FTX ini centralized exchange paling gede waktu itu. Tapi karena SBF ya memiliki case ya dan kemudian FTX ini insolvent. Ini kemudian banyak orang yang melakukan withdraw massal. Nah, itulah mengapa saya ngomong kalau teman-teman di sini fokusnya adalah invest Bitcoin, teman-teman harus melakukan yang namanya self custody. Apa itu self custody? Ya, self custody itu merupakan suatu proses di mana teman-teman menyimpan sendiri ya Bitcoin yang dimiliki. Teman-teman membutuhkan device yang namanya cold wallet ya. Ini bisa beli dari merek Trezor ya. Bisa SafePol. Bisa juga dari merek Ledger ya. Artinya apa ya? Kita harus paham bahwa not your keys ya, not your coin. Not your keys, not your coin. Jadi harus paham ya kalau kita rencananya ya mau investasi, kita harus melakukan self custody ya, menyimpan sendiri. Selanjutnya ada juga ya yang namanya risiko regulasi ya. Karena dalam prosesnya ya Bitcoin di setiap waktu itu selalu ada yang namanya ban. Ada beberapa ya negara yang banning Bitcoin ya. Salah satunya itu adalah Cina ya. Cina itu juga melakukan yang namanya ban ya. Berbeda dengan USA ya. USA ini negara yang sangat mendukung ya adopsi Bitcoin dan juga cryptocurrency sehingga kita tahu ya sekarang pun dorongan harga juga disebabkan ya salah satu faktornya itu adalah dukungan dari US, oke? Dan ini ada ya perbedaan DeFi dan juga CeFi ya, DeFi decentralized finance, CeFi itu adalah centralized finance ya. Pertama, ya kalau kita ngomongin custody dan juga keamanan dari segi CeFi ya yang terpusat ya kalau teman-teman beli kripto terus dimasukin di exchange itu teman-teman hanya bergantung ke mereka. Teman-teman tidak memegang akses sendiri, tidak memegang kunci sendiri, teman-teman ambil risikonya untuk diri kalian sendiri. Sehingga kalau ada apa-apa, ya kamu hanya bergantung ke orang lain. Ya. Amit-amit ya, exchange-nya itu tutup atau diblokir. Teman-teman nggak punya lagi akses ke uangnya. Ya. Selanjutnya yang kedua, smart contract risk juga ada ya. CeFi relatif risiko ya dengan berbagai kasus peretasan. Oke, dan ya protokol DeFi juga memiliki risiko yang relatif sama juga ya. Cuman bedanya mereka ini lebih terbuka,
kita bisa melakukan yang namanya public audit. Ya. Kalau misalkan ada yang namanya exploit di DeFi, itu kita bisa melihat secara telanjang. Ya. Berbeda di CeFi. Ya. CeFi itu pasti ya kita ngomong auditnya sifatnya internal dan tidak dibuka untuk publik. Oke? Nah, masalah counterparty risk ini antara CeFi dan juga DeFi itu sama ya. Kalau CeFi kita ngomong dulu juga ada yang namanya three arrow ya, mereka managing people's money dan akhirnya mereka tidak amanah ya dengan people's money dan akhirnya mengalami penurunan ya, fundnya benar-benar rugi total. Tapi kalau di DeFi ya ini orang bisa asal ya membuat ya teman-teman yang namanya token ya, karena kan kita udah tahu nih sekarang udah ada yang namanya pump fund, oke? Orang gampang banget ya membuat yang namanya token sehingga teman-teman harus paham juga ya bahwa sangat mudah ya creating tokens, itulah mengapa ya risikonya juga tinggi ya. Ada yang namanya rug pull. Oke? Rug pull ini adalah suatu tindakan ya di mana dev itu mengambil ya uang yang cukup banyak sehingga ya harga token ini drop, harga token ke nol. Jadi teman-teman harus berhati-hati ketika trading di decentralized exchange, teman-teman harus memahami ada yang namanya risiko ya dari developer yang melakukan namanya rug pull. Nah, itu adalah beberapa penjelasan dan juga risiko yang kita hadapi, jenis-jenis risiko ketika kita berinvestasi di market kripto. Sampai berjumpa di modul selanjutnya. Kembali lagi dengan saya Kalimasada dan hari ini kita akan membahas modul mengenai crypto risk management. Mengenal beberapa risiko di dunia kripto. Jadi sebelum video ini dimulai, video ini hanyalah analisa internal.